Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dasar yang berjudul Simulasi Numerik Pembakaran Mesin Diesel 4 Langkah menggunakan bahan bakar biodiesel crude palm oil. Saya, Dr. Dori Venda, SPDMT, sebagai Ketua Peneliti, kemudian Dr. Randi Purnama Putra, SPDMT, kemudian Bapak Dr. Retina MT, kemudian Bapak Dr. Andus Martias MPD sebagai anggota peneliti. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama peningkatan ketahanan energi terbarukan melalui pemanfaatan bahan bakar biofuel seperti bahan bakar biodiesel. Kemudian bahan bakar biodiesel memiliki angka sekana dan kandungan oksigen yang tinggi sehingga ini menjadi keuntungan dari bahan bakar biodiesel. Kemudian bahan bakar biodiesel memiliki densitas dan viskositas yang sangat tinggi sehingga proses atomisasi menjadi jelek serta memiliki nilai kalori yang rendah sehingga mengurangi performa dari pembakaran. Dan ini menjadi kelemahan dari bahan bakar biodiesel. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara numerik proses pembakaran mesin diesel menggunakan bahan bakar biodiesel crude palm oil atau minyak kelapa sawit dengan mensimulasikan proses pembakaran di ruang bakar sehingga didapatkan karakteristik pembakaran seperti laju pelepasan panas, kontur dari semprotan bahan bakar, kontur temperatur, dan kontur kecepatan magnitud. Urgensi dari penelitian ini adalah kelangkaan bahan bakar fosil sehingga diperlukan bahan bakar pengganti yang dapat diperbarui seperti bahan bakar biodiesel dan mendukung misi UMP dalam melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global melalui publikasi internasional dari hasil penelitian ini. Kemudian tinjauan pustaka, state of the art dari penelitian ini dimulai tahun 2018, di mana penelitian dilakukan oleh Mutia Lu dan kawan-kawan, kemudian Hosmani dan Tati, di mana penggunaan bahan bakar biodiesel yang sudah 100% pada mesin diesel, namun penelitiannya menggunakan metode eksperimen. Begitu juga tahun 2019, penelitian dilakukan oleh Manik Gadan, kemudian Asokan, kemudian Rahman dan kawan, Sri Fastafa, kemudian Hojati dan Shirnesan, di mana penggunaan bahan bakar biodiesel sudah 100% dalam mesin diesel, namun penelitian masih dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen. Kemudian tahun 2020 juga dilakukan oleh Aidin, di mana sudah menggunakan bahan bakar biodiesel 100%, tetapi masih menggunakan metode eksperimen. Kemudian tahun 2021, Tosun dan Oskan juga melakukan penelitian pada mesin diesel menggunakan bahan bakar diesel 100%, tapi metode yang digunakan adalah metode eksperimen, sehingga dengan menggunakan metode eksperimen ini tidak bisa melihat karakteristik dari pembakaran di dalam buang bakar. Maka peneliti melakukan usulan penelitian tahun 2022 yaitu simulasi numerik pembakaran mesin diesel 4 langkah menggunakan bahan bakar biodiesel crude palm oil atau minyak kelapa sawit, di mana metode yang kita lakukan adalah metode eksperimen, metode simulasi numerik, dan bahan bakar yang kita gunakan adalah biodiesel crude palm oil dan memvariasikan kecepatan mesin. Di mana keterbaruan penelitian ini adalah yang pertama itu dari metode simulasi yang belum digunakan pada penelitian sebelumnya, dan juga bahan bakar biodiesel 100% yang terbuat atau bahan bakunya dari minyak kelapa sawit yang penelitian sebelumnya masih belum menggunakan. Karena bahan bakar biodiesel minyak kelapa sawit ini lebih banyak diproduksi di negara kita, Indonesia, karena kita memiliki bahan baku yang banyak. Adapun roadmap penelitian ini adalah dimulai tahun 2015, yaitu melihat pengujian karakteristik performa mesin dan emisi pada mesin prototipe mesin BU20 biodiesel menggunakan bahan bakar CBO yang menggunakan metode eksperimen. Kemudian juga skematik literatur review tentang penggunaan bahan bakar biodiesel pada mesin diesel. Kemudian tahun 2020 juga
sampai 21 juga dilakukan simulasi numerik pada pembakaran pada mesin diesel 4 langkah menggunakan bahan bakar butan oil. Kemudian pada tahun 2023 direncanakan pengujian eksperimen dengan penggunaan bahan bakar biodiesel CPO dengan variasi parameter operasional seperti waktu injeksi, tekanan emisi, dan lain-lain. Kemudian tahun 2024 dan 2025 direncanakan penelitian desain mesin diesel menggunakan bahan bakar biodiesel CPO seperti kepala silinder, piston, dan buang bakar. Adapun tujuan besar dari penelitian inilah menghasilkan sebuah mobil diesel dengan movable full stroke yang menggunakan bahan bakar biodiesel CPO yang mudah-mudahan tahun 2025 ini bisa terencana. Metode penelitian dimulai dari tahap penelitian, yaitu yang pertama itu adalah pemodelan numerik pada pemodelan CFD-nya, di mana yang pertama itu dimulai dari pemodelan aliran dan pembakaran menggunakan persamaan Navier-Stokes. Kemudian yang kedua pemodelan atomisasi yang didekati dengan persamaan Lagrangian. Yang kedua penentuan boundary condition dan initial value. Ini salah satu penentuan dari boundary condition-nya, kemudian juga initial value-nya. Kemudian yang ketiga adalah tahapannya adalah parameter penelitian, di mana di sini kita membaginya parameter input dan parameter output. Kemudian di parameter inputnya yang kita evaluasikan pada saat simulasi adalah bahan bakar dan putarannya. Kemudian parameter output yang kita lihat adalah karakteristik pembakaran, di mana simulasi kita mulai dari menggunakan bahan bakar simulasi solar murni atau B0 dengan putaran 1.500 sampai 2.000 dan 2.500. Kemudian selanjutnya nanti akan dilakukan simulasi menggunakan bahan bakar biosolar, dan selanjutnya dilakukan simulasi menggunakan bahan bakar biodiesel CPO B100 dengan parameter output yang sama, yaitu laju pelepasan panas, kemudian kontur temperatur pembakaran, kemudian kontur temperatur semprotan bahan bakar, dan kontur kecepatan magnetik. Next. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, desain ruang bakar silinder menggunakan software CAD, yaitu SolidWorks, di mana kita harus membuat ruang bakarnya, di mana mesin diesel ruang bakarnya ada pada piston itu sendiri. Kemudian juga membuat desain kepala silindernya, kemudian juga membuat katup masuk dan katup buang yang dilengkapi dengan saluran masuk dan saluran buang. Kemudian setelah dilakukan proses pembuatan desain, dilanjutkan dengan proses simulasi, di mana proses simulasi dimulai dari settingan spesifikasi mesin di software simulasi, itu menggunakan ANSYS Workbench ICE 18.1, di mana di sini kita melakukan penyetingan umum yang sesuai dengan spesifikasi mesin. Kemudian dilanjutkan dengan infogrammetri dari desain yang sudah kita buat menggunakan software SolidWorks, kemudian diimpor ke dalam software ANSYS Workbench. Di sini dapat kita lihat. Setelah kita lakukan import, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan buang bakar atau decompose, di mana di sini kita sebelum melakukan pembuatan buang bakar, kita harus menentukan dulu silindernya, kemudian katup masuk dan katup buang, kemudian juga harus menentukan berapa derajat ruang bakar yang harus kita bentuk. Kemudian setelah dilakukan pembuatan buang bakar, baru dilakukan dengan pembuatan meshing, ya, mesh yang kita gunakan model unstructured, di mana di sini kita bisa melihat model meshnya. Yang di sini meshnya terdiri dari berbentuk rektangle dan segitiga. Kemudian dilanjutkan dengan penyetingan ICE software. ICE software ini lebih dikhususkan dalam penyetingan bentuk spesifikasi mesinnya, kemudian lebih
injeksi bahan bakarnya, mulai dari pengaturan waktu injeksinya, kemudian tekanan isi bahan bakar, kemudian juga penyetingan kecepatan injeksi, ya, kemudian juga putaran mesin juga dilakukan penyetingan, kemudian juga dilakukan penyetingan initial value dan boundary condition yang sudah kita tetapkan sebelumnya juga dilakukan pada ECE solver ini. Kemudian juga kita juga bisa melakukan penyetingan desain atau hasil dari gambar yang kita ambil seperti tekanan silinder, kemudian kontur dari temperatur, kontur dari kecepatan, magnitud, kemudian kontur dari semprotan itu bisa disetting pada ECE solver ini. Kemudian setelah dilakukan penyetingan ECE solver, kemudian dilakukan dengan proses running pada simulasi pembakaran. Proses running ini disesuaikan dengan waktu time step yang sudah kita atur pada penyetingan ECE solver yang ditentukan dari putaran mesin dan kondisi dari rasio kompresi mesin dan juga mempertimbangkan spesifikasi mesin. Kemudian selanjutnya hasil simulasi karakteristik pembakaran, di mana yang pertama kita lihat itu laju pembakaran panas, di mana di sini kita melihat bahwa pembakaran maksimum itu terjadi pada tahapan pembakaran premix dan kemudian dilanjutkan dengan pembakaran difusi. Seperti yang kita ketahui bahwa pada mesin diesel itu terjadi beberapa tahap atau proses pembakaran yang dimulai dari ignition delay, kemudian dilanjutkan dengan pembakaran premix, kemudian dilanjutkan dengan pembakaran difusi, dan dilanjutkan dengan pembakaran lanjutan. Di mana dilihat di sini bahwa di pembakaran premix itu sendiri terjadi pelepasan panas yang maksimum. Hal ini dikarenakan pada pembakaran premix ini kecepatan pembakaran lebih tinggi sehingga bahan bakar banyak terbakar sehingga panas yang dilepaskan lebih banyak atau lebih maksimum. Dan ini sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kemudian kita lihat dari temperatur pembakaran. Di sini kita menjelaskan di mana posisi piston itu sebelum 4 derajat sebelum titik mati atas, kemudian posisi piston 4 derajat setelah titik mati atas pada langkah akhir kompresi atau pada proses pembakaran. Pada saat piston 4 derajat sebelum titik mati atas ini terlihat bahwa pembakaran maksimum itu terjadi pada area bagian tengah dari ruang bakar, dan hal ini dibuktikan dengan terjadinya pembakaran premix pada area tersebut atau pada kondisi tersebut. Dan ini lebih kurang temperatur maksimum tercapai di sini adalah 2070 Kelvin. Dan ini dibuktikan dengan laju pelepasan panas yang maksimum pada pembakaran premix. Kemudian pada piston yang setelah titik mati atas itu distribusi temperatur pembakaran itu lebih terfokus pada bagian bawah dinding atau bagian di bawah ruang bakar itu sendiri, karena hal ini dikarenakan piston sudah bergerak dari titik mati atas menuju titik bawah. Kemudian kita lihat dari hasil penelitian semprotan bahan bakar, di sini kita juga bisa melihat, di sini kita gambarkan piston pada posisi 5 derajat sebelum titik mati atas, kemudian kita tampilkan piston berada pada 120 derajat setelah titik mati atas. Di sini kita melihat bahwa sebelum titik mati atas, bahwa kondisi bahan bakar, kondisi temperatur semprotan masih rendah. Hal ini dikarenakan pembakaran belum maksimal dan pada posisi 120 derajat setelah titik mati atas, semua bahan bakar dan sudah banyak terbakar, dan sini kita lihat bahwa terjadi temperatur yang sangat yang tinggi karena pembakaran sudah banyak terjadi atau pembakaran sudah maksimum terjadi.
Kemudian kalau kita melihat hasil dari kecepatan magnitudnya, di mana di sini kita bisa melihat bahwa pada posisi piston 4 derajat sebelum titik mati atas, eh, kecepatan maksimum magnitud di dalam silinder itu terfokus pada eh, ruang bakar di tengah mesin. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan turbulensi pada eh, area tengah ruang bakar ini itu lebih tinggi sebelum titik mati atas. Dan ini dibuktikan dengan pembakaran premix yang terjadi pada eh, buang bakar sebelum titik mati atas. Kemudian eh, setelah titik mati atas kita lihat bahwa turbulensi di mana lebih terfokus pada bagian bawah ruang bakar dan ini dibuktikan dengan bahwa piston sudah bergerak dari titik mati atas menuju titik bawah. Next. Perintah selanjutnya adalah yaitu mensimulasikan pembakaran bahan bakar mesin diesel menggunakan bahan bakar biodiesel CPO dengan variasi kecepatan, kemudian simulasi pembakaran pada mesin diesel menggunakan bahan bakar biosolar, campuran biodiesel dan solar dengan variasi kecepatan. Luaran yang telah dicapai adalah luaran yang dihasilkan berupa draft artikel dan insya Allah akan disubmit di jurnal internasional berputasi Skop Index Scopus Q3. Next. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, laju pembakaran panas maksimum itu terjadi pada pembakaran premix. Kemudian temperatur pembakaran maksimum terjadi pada pembakaran premix dengan nilai sebesar 2070 Kelvin. Kemudian temperatur dari bahan bakar yang diinjeksikan terjadi pada pembakaran premix pada area bagian tengah ruang bakar. Kemudian turbulensi aliran meningkat saat piston bergerak ke titik mati atas pada area bagian tengah ruang bakar yang dibuktikan dengan nilai kecepatan magnitud yang lebih tinggi pada area tersebut sehingga menyebabkan pembakaran premix yang lebih besar. Demikian presentasi penelitian yang sudah kita lakukan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.